Ini pasti tempat tinggal Pei Feng, ya? Nona, apakah Anda benar-benar tidak mau mempertimbangkan lagi? Di ibu kota, begitu banyak pangeran yang mengejar Anda. Mengapa Anda harus datang ke Jianghai mencari si brengsek ini? Kakak Wang, kamu terlalu banyak bicara. Oh ya, jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sini. Rahasiakan, terutama untuk ayahku. Mengerti, Nona. TAPI. Bagaimana bos bisa setuju Anda bersama orang biasa? Aku lulusan terbaik dari Universitas Jianghai yang terhormat. Setelah lulus, bahkan tidak bisa dapat kerja. Jika terus begini, aku bahkan tidak bisa bayar sewa. Cih. Jangan-jangan pemilik kos benar-benar datang? Bukan. Lebih ganteng dari foto sih. Bukan cewek, kita kenal? Langsung masuk rumah gue. Pei Feng, dasar lelaki tak bertanggung jawab. Li. Tante Li. Bukan seperti yang kamu pikir, Tante Li. Anda sibuk dulu saja. Anak muda zaman sekarang. Kamu siapa sih? Dasar lelaki tak bertanggung jawab. Kamu bilang aku datang, kamu akan menanggungku. Sekarang aku datang. Kamu tidak mengaku? Kamu Huakai Fugui? Sekarang kamu bisa memanggilku Xiasue. Bukan, di game kamu bilang kamu. Berusia 40 tahun, bercerai, dan punya 2 anak. Kenapa? Yang muda dan cantik tidak kamu suka. Kamu suka yang 40 tahun, bercerai, dan punya 2 anak? Atau kamu punya hobi khusus? Tentu saja bukan, aku hanya... Kamu sudah bilang, kalau aku datang, kamu akan menanggungku. Aku sudah mengubah semua tabunganku jadi tiket untuk datang mencarimu. Sekarang kamu tidak mau mengaku? Bukan aku tidak menepati janji. Kamu juga lihat. Aku tidak punya kerjaan, aku masih orang miskin. Pakaianmu. Pasti keluargamu kaya, kan? Kamu benar-benar ikut aku. Kamu hanya akan menderita. Oh, ternyata dia memikirkan ini. Aku tidak peduli, karena aku sudah datang. Aku harus tinggal di sini. Kok cuma ada 1 kamar di sini? Aku tidur di kamar, kamu tidur di sofa. Sudah diputuskan begitu. Bukan. Pei Feng, ini apa? Tidak baik. Xiasue, tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Sepertinya kamu biasa mencari hiburan untuk dirimu sendiri ya. Tidak, bukan. Xiasue, kamu sudah seharian bepergian. Pasti lapar kan? Aku masak mie untukmu ya. Pergi sana. Tak kira kamu punya bakat seperti ini. Mie apa ini? Enak banget. Aku cuma masak mie instan biasa. Mie instan. Xiasue. Jangan-jangan dari kecil sampai besar kamu belum pernah makan mie instan? Enggak pernah. Xiasue. Kamu tidak benar-benar mau tinggalkan? Tidak, aku bukan maksud begitu. Aku tidak mengusirmu. Seperti yang kamu lihat, kondisiku sekarang, aku tidak punya pekerjaan. Aku khawatir kalau ikut aku, kamu akan susah. Bunga mekar kemakmuran, selama kamu datang, aku akan menafkahimu. Xiasue cantik sekali, di luar sana.
Banyak pria yang mengejarnya, sekarang dia mau ikut aku susah. Kalau aku usir dia lagi, aku benar-benar tidak manusiawi. Sudah, aku mau makan mie. Kamu bersihkan kamar ya. Aku tidak mau masuk dan melihat lagi barang-barang yang berantakan itu. Baik. Tapi sepertinya lebih bisa diandalkan daripada anak-anak kaya di ibu kota. Hongyuan Culture. Bukankah ini perusahaan cabang keluarga Xia di kota Jianghai? Dia sekarang belum punya pekerjaan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja sulit. Aku tidak mau hubungan pertamaku hilang begitu saja. Pei Feng, aku lihat di mejamu. Banyak dokumen perusahaan. Kamu sedang mencari pekerjaan? Iya, aku sudah kirim lebih dari 10 lamaran. Tapi tidak ada perusahaan yang membalas, mungkin sudah tenggelam. Bagaimana kalau Hongyuan Culture? Tentu bagus, itu adalah perusahaan. Sangat terkenal di kota kita, tapi mungkin mereka tidak akan mempertimbangkanku. Hongyuan Culture biasanya mewawancarai banyak lulusan Universitas ternama 985.211. Bahkan tidak sampai ke meja pimpinan. Tapi dengan aku, akan berbeda. Belum tentu, mungkin sebentar lagi. Orang dari Hongyuan Culture akan menghubungimu. Semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Jangan khawatir Nona besar, aku akan urus ini sendiri. Halo. Halo, apakah ini Bapak Pei Feng? Ah ya, betul saya. Bapak Pei Feng, saya General Manager Hongyuan Culture. Lu Cheng, saya lihat Anda mengirimkan CV ke perusahaan kami. Astaga. Xia Sui. Tebakanmu benar, Bos Hongyuan Culture. Menelponku. Kamu benar-benar pembawa keberuntunganku. Aneh, bukankah seharusnya aku merasa keberatan? Kenapa jantungku berdetak kencang? Lebih baik dengar dulu apa kata Hongyuan Culture. Oke. Halo Bapak Pei Feng, Anda masih di telepon? Maaf, tadi ada teman di samping saya. Oke paham, perusahaan kami ingin mengundang Anda. Bergabung Senin depan. Bagaimana pendapat Anda? Langsung kerja? Tapi bukankah saya belum interview? Setelah melihat data Anda, kami rasa Anda sangat cocok dengan Hongyuan Culture. Jadi kami lewati saja proses interview. Tapi karena Anda fresh graduate, masa percobaan. Gajinya kami beri 10 juta per bulan. Bagaimana pendapat Anda? Apa? Apa bos lu tidak bercanda? Masa percobaan 10 juta sebulan? Kalau tidak puas, jadi 20 juta. 20 juta juga bisa. Bukan, maksud saya bukan begitu. 10 juta per bulan sudah cukup. Nanti setelah ada prestasi, Bapak bisa naikkan gaji saya. Baik, sampai jumpa besok. Gimana? Apa kata orang Hongyuan Culture? Jangan-jangan si Lu ini gagal? Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Pei Feng, kamu kenapa? Xia Sui, cubit aku. Baik-baik saja, cubit kamu kenapa? Apa Hongyuan Culture tidak kasih kesempatan interview? Tidak apa-apa. Kita bisa cari interview di tempat lain. Bukan. Bos lu dari Hongyuan Culture. Langsung telepon saya, bilang masa percobaan. 10 juta per bulan. Lumayan bagus tuh. Itu 10 juta loh. Bapak saya kerja keras. Kerja di proyek selama sebulan. Gajinya cuma 2-3 ribu yuan. Senior-seniorku. Sudah lulus dan kerja 6-7 tahun, sampai sekarang. Gajinya cuma 6-7 ribu yuan. Gawat, tadi bilang ke Lu Cheng. Untuk kasih gaji Pei Feng lebih tinggi. Lupa gaji rata-rata di Jianghai lebih rendah dari Beijing. 10 ribu yuan ini jangan-jangan kebanyakan? Apa sih? Ini karena kamu terlalu hebat, makanya. Mereka kasih gaji setinggi ini. Xia Sui. Kamu datang dari jauh untuk mencariku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan kerja keras, tunggu sampai aku dapat uang. Aku akan ajak kamu tinggal di rumah besar. Beliin kamu baju baru, beliin semua yang kamu mau. Aku yang akan menafkahimu. Dia ini sedang mengungkapkan perasaan padaku? Dulu di Beijing tinggal di villa,
sekarang tinggal di rumah kecil begini. Rasanya malah lebih hangat. Hari ini hari yang patut dirayakan. Aku ajak kamu makan enak di luar, tunggu aku ganti baju dulu. Aku baru saja kenyang. Si Pei ini licik banget tadi bilang. Lagi bersama teman, HMPH. Pasti maksudnya bilang dia lagi. Bersama nona besar. Humph. TAPI. Si Pei ini, orang lokal Jianghai. Kondisi keluarganya juga biasa aja. Gimana bisa kenal nona besar? Nggak bisa, aku harus lapor ke bos. Bos, ini aku, Xiao Lu. Ada hal yang mau aku laporkan. Pei Feng. Oke, aku tahu, kamu sudah bekerja keras. Paman Xia, tadi aku dengar di telepon. Xiao Shui pergi ke Jianghai? Coba jelaskan. Ada APA? Bos, urusan nona besar, aku tidak tahu. Wang Long, kamu lupa. Siapa yang memberimu makan? Bicaralah. Bos, nona besar ketemu teman online. Nicole, benar-benar nakal. Wang Long, Xiao Shui masih muda belum mengerti, dia nakal. Kamu ikut-ikutan nakal ya? Dia siapa? Dia adalah nona besar keluarga Xia dari Beijing. Adalah permata hatiku. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, jangan kau, nyawa seluruh keluargamu pantakin kakak pantak menebas. Bos, sebenarnya aku sudah cek data Pei Feng. Lulusan terbaik Universitas Jianghai, sebenarnya cukup berbakat. Diam kau. Kemiskinan adalah dosa asalnya. Kau tahu berapa banyak pangeran ibu kota yang mengejar Xiao Shui? Si Pei yang malang ITU, APA Politia? Pantaskah dia bersama putriku? Paman Xia, jangan marah dulu. Keluarga kami, keluarga Su. Kebetulan punya usaha di kota Jianghai yang perlu kukelola. Bagaimana kalau aku segera berangkat dan bawa pulang Xiao Shui? Bagaimanapun juga, aku dan Xiao Shui, teman sejak kecil. Sekarang dia terhipnotis oleh si kampungan itu. Aku punya alasan kuat untuk pergi. Baik, Xiao Su. Urusan ini kuserahkan padamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau tidak salah ingat, anak keluarga Su ini juga suka pada Xiao Shui. Tapi keluarga Su, keadaannya masih kurang. Aku kasih tahu, kedai ini adalah yang paling enak di sepanjang jalan ini. Aku belum pernah makan di tempat seperti ini. Ayah bilang tempat ini tidak higienis. Jangan khawatir, aku sering makan di sini. Masakan pemiliknya sangat enak. Dan bahan-bahannya sangat segar. Coba saja, kalau tidak percaya. Benar-benar enak. Aku tidak bohong, kan? Xia Shui, aku akan menangkan boneka untukmu. Kau bisa main ini juga? Tentu saja. Aku adalah penembak jitu terkenal di desaku. Lihat saja. Wah, hebat juga. Kau berhasil mengenai satu tembakan. Sudahlah, ini untukmu.
Ini. Terima kasih. Hadiah ini untukmu. Terima kasih, aku belum pernah menerima hadiah seperti ini sebelumnya. Xia Shui. Apa kau jarang keluar bermain? Ayah, besok aku mau pergi ke taman hiburan dengan teman. Memangnya asyik apa di taman hiburan? Aku sudah janji dengan teman. Kamu adalah putri Xia Tiancheng. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi wanita yang luar biasa. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berarti. Bagaimana dengan hafalan bahasa Inggrismu? Sudah sampai mana? Sudah bisa. Kalau begitu, besok aku akan memanggil 2 guru privat lagi untuk mengajarimu bahasa Jerman dan Prancis. Ayahku bilang, semua ini tidak ada artinya. Sejak kecil, aku selalu belajar sendirian di rumah. Kalau begitu, nanti aku akan lebih sering mengajakmu bermain, ya? Baik, Xia Shui. Kamu senang hari ini? sangat senang, terima kasih. Masih banyak hari-hari seperti ini di masa depan. Baik. Pei Feng. Xia Shui, kamu. Aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih telah membuatku sangat bahagia hari ini. Kalau begitu, aku juga ingin berterima kasih padamu. Karena telah membuatku merasa sangat bahagia hari ini. Xia Shui. Wanita ini. Aku mengejarmu selama ini, tapi kamu acuh tak acuh padaku. Sekarang malah datang ke tempat yang jauh ini. Bersama dengan si imut itu. Su Chao. Kenapa dia datang? Jika Su Chao mengungkapkan statusku sebagai putri keluarga terpandang di Beijing, Pei Feng pasti akan merasa aku menipunya. Tidak boleh. Su Chao dan Pei Feng tidak boleh bertemu. Pei Feng. Aku haus. Bisakah kamu membelikanku air mineral? Boleh? Tunggu di sini ya. Ya. Ikut aku. Xiao Shui. Kenapa kamu ada di sini? Xiao Shui. Kamu adalah putri keluarga terpandang di Beijing, permata keluarga Xia. Bagaimana bisa bersama dengan si imut seperti itu? Menurutku, lebih baik kembali ke Beijing bersamaku. Su Chao, kamu benar-benar terlalu ikut campur. Sekarang, dengan siapa aku bersama? Apakah harus melaporkan padamu? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku beritahu, tidak mungkin ada apa-apa antara kita. Kamu jangan sering-sering ke keluarga Xia, dan jangan ganggu aku lagi. Xiao Shui, aku datang mencarimu. Ini adalah pesan dari Paman Xia. Aku hanya mewakili Paman Xia untuk menyampaikan pesan. Kamu masih mau pakai ayahku untuk menekanku? Aku kasih tahu. Aku tidak mau terima ini. Urusanku sendiri. Aku yang akan bicara. Mengingat hubungan kedua keluarga kita masih baik. Kali ini aku tidak akan menghitung denganmu, tapi nanti. Urusanku jangan ikut campur. Tuan muda, Nona Xia ini terlalu meremehkanmu, ya? Keluarga Xia kan salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Xiao Shui, sebagai calon penerus keluarga Xia, wajar kalau dia agak manja dan punya temperamen. Ngomong-ngomong, data si imut itu sudah kamu cari sampai jelas? Pei Feng, mahasiswa Universitas Jianghai, keluarga biasa. Tidak punya koneksi, tidak punya latar belakang, cuma modal ijazah berani nekat. Si imut dari kalangan biasa ini, masih berani saingin aku untuk Xiao Shui?
Tidak tahu diri. Tapi tuan muda, sepertinya Nona Xia sangat tertarik dengan Pei Feng itu. Ingat, itu cuma rasa penasaran kecil. Aku baru lihat datanya. Xiao Shui menempatkan si imut itu di cabang perusahaan keluarga Xia di kota Jianghai. Ya, kalau begitu, sepertinya aku harus tinggal lebih lama di Jianghai. Tuan muda, maksudmu, dia kan ingin jadi menantu kaya? Bagus. Aku tidak hanya akan menghancurkan mimpinya. Aku juga akan membuatnya sulit bergerak di Jianghai. Itu, air. Terima kasih. Aku lihat kamu tadi bersama seorang pria. Siapa itu? Temanmu? Dia melihat. Apa yang kamu bicarakan? Aku baru datang ke kota Jianghai. Mana ada teman? Itu cuma orang yang tanya jalan. Tanya jalan. Baik ayahku maupun Su Chao dan yang lain. Tidak ada satu orang meremehkan Pei Feng. Pei Feng, kamu besok lusa mulai kerja. Aku besok mau ke mall beli baju formal atau apa gitu. Beli baju. Kalau kamu mau kerja, tentu harus pakai baju yang rapi dong. Aduh, aku sampai lupa. Aku biasanya cuma pakai baju-baju kasual. Baju formal mahal banget. Kalau nggak bisa, aku nggak bakal copot labelnya. Beberapa hari lagi baru dikembalikan. Kamu mikir apa sih? Xiao Shui, kamu benar. Ayo kita cepat-cepat pulang. Hang. Capek banget. Aku mau mandi dulu. Ham. Xiao Shui, ada apa? Pei Feng, kamu ngapain? Aku tadi dengar kamu teriak di depan pintu. Makanya aku masuk. Aku cuma terpeleset sedikit, hampir jatuh. Kalau kamu nggak apa-apa, aku keluar dulu. Tunggu. Tolong ambilkan handuk untukku. Dasar. Pasti dia ngintip tadi. Aku bantu keringkan rambutmu. Enggak usah, aku bisa sendiri. Aku bantu, biar cepat kering, nanti kamu masuk angin. Rambutmu panjang banget, susah dikeringin. Iya, aku lagi mikir mau dipotong pendek aja. Menurutku sekarang udah bagus. Kenapa belum tidur? Kamu juga belum tidur kan? Aku. Nunggu kamu tidur dulu. Aku bukan anak kecil lagi. Ngapain kamu ngurusin aku segitu? Aku lebih tenang lihat kamu. Pei Feng. Makasih ya. Ngapain makasih? Makasih udah nemenin aku terus. Bodoh, ngapain bilang makasih ke aku? Ini semua aku lakukan dengan senang hati. Kalau gitu, selamat tidur. Kalau aku nggak salah ingat, ini toko jas terbesar. Dan termahal di Jianghai. Satu bajunya aja. Bisa sampai ribuan yuan. Xiao Shui, jangan-jangan kamu benar-benar mau beliin aku baju di sini? Iya. Ayo, kita masuk cari baju.
Yang ini bagus. Ini juga bagus, mending kita beli semuanya aja. Nona, saya setuju dengan Anda, Pak. Benar-benar tubuh yang sempurna untuk pakaian. Pintar juga kamu ngomong. Bungkus semuanya. Saya. Tunggu. Xiaosui, total harga baju-baju ini bisa sampai puluhan ribu, mana ada uang segitu? Ah, gak apa-apa. Kalau kamu gak punya, aku. Aduh, hampir lupa. Di depan Pei Feng. Aku kan bukan anak orang kaya dari Beijing. Maaf ya, kita lihat-lihat dulu aja. Oh, ternyata kalian berdua. Pei Feng, maaf ya, aku tadi nggak mikir. Nggak apa-apa. Aku lihat bahan bajunya tadi. Nggak worth it harganya segitu. Lagian tuh pelayan. Dia nganggap kita orang kaya bodoh. Nanti kita laporkan. Tapi besok kamu gimana? Ada. Aku tahu tempat yang model bajunya. Mirip sini, tapi harganya bahkan nggak sampai 1/10-nya. Sampai. Pei Feng, kamu bilang. Tempat beli baju yang kamu maksud, di sini? Iya. Jangan lihat tempatnya kecil. Tapi lengkap banget, ada semua yang dibutuhkan. Bos, ada jas? Wow, masa nanya gitu? Di pasar ini siapa yang nggak tahu? Cuma di tempatku, MAU ini, koleksinya paling lengkap. Lihat dulu. Keren. Jangan pegang-pegang kalau nggak beli. Nanti kusut susah jualnya. Ini bukan merek ternama. Kualitasnya beda. Tapi kalau dipakai. Kalau nggak dilihat detail, nggak bakal ketahuan bedanya. Sama jas yang harganya ribuan bahkan puluhan ribu. Berapa harga jas ini? 200. Kamu bilang berapa? Nona kalau nggak suka harganya, bisa tawar kok. Teriak-teriak gitu, nanti orang mikir. Aku mau lingkungan. Bisa ditawar lagi? Bos, jas ini benangnya aja nggak rapi, menurutku. 100 aja lah. Wow, nggak ada yang nawar kayak gitu. Kamu kayak bawa golok nih, langsung potong setengah. Pei Feng, kamu nawarnya terlalu rendah kali. Nggak mau jual? Kalau nggak, aku pergi loh. Woi. Jual, jual, jual. Bayar tunai atau scan? Scan. Sudah transfer ya? Datang lagi lain kali. Pei Feng, kamu memang hebat banget. Setelan 200 yuan, kamu bisa dapat dengan 100 yuan. Tentu saja, aku jago negosiasi, ahli tawar-menawar. Dengar ya, bos yang marga EMA ini. Paling tidak masih bisa untung 20 yuan lagi. Pei Feng selama ini. Selalu seperti ini ya. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu, aku bukan orang yang patut dikasihani. Aku berbeda dengan anak-anak orang kaya itu. Mereka sejak lahir sudah memegang sendok emas, apapun bisa dapat. Tapi aku adalah saham potensial. Aku pasti akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Agar kamu bisa hidup enak. Aku percaya padamu. Tentu saja, aku bisa melakukan apapun. Baju sudah dibeli semua. Sekarang kita mau kemana? Karena baju sudah siap. Sekarang, aku akan ajak kamu ganti wajah. Ganti wajah? Wajahku ini tak ternilai harganya. Bagaimana bisa sembarangan diganti? Banyak bacot. Maksudku aku akan ajak kamu potong rambut. Oh ternyata mau merombak penampilanku. Oke deh. Demi nona besar kita, aku rela. Ayo. Memang pria pilihanku. Pei Feng sekarang ini jauh lebih ganteng daripada para pangeran ibu kota. Xiaosui, menurutmu kalau besok aku pakai ini ke kantor, apa tidak terlalu mencolok? Tidak, tentu tidak. Tapi, Tapi apa?
Tapi aku agak khawatir kalau kamu masuk Hongyuan Culture. Ada rekan kerja perempuan Fang Yizhen yang suka padamu. Kamu tahu harus bagaimana kan? Tentu saja aku tahu. Memang perusahaan terbesar di Jianghai. Lingkungan kantornya. Anda mencari siapa? Itu. Aku mau masuk kerja. Anak ini lumayan tampan ya, mau masuk kerja. Namamu siapa? Pei Feng. Bos Lu menunggumu di kantor, di sana. Terima kasih. Ternyata dapat posisi lewat belakang. Mei Suk. Kamu Pei Feng? Ya, Bos Lu. Ini. Kamu pergi ke departemen proyek, aku sudah bilang. Oke. Dia bilang apa ke bos ya? Beda banget. Kalau kerjaanmu jelek, aku tetap pecat. Bos Lu. Buru-buru, ada apa? Itu yang baru datang. Baru datang udah bikin masalah, tunggu aku hadapi kamu. Bos Lu, bukan seperti yang kamu pikir. Ingatkah, kita dan Hauhan Culture. Pesanan ratusan juta ITU? Tentu enggak, tapi orang Hauhan ITU. Bukannya tidak suka proposal kita? Pei Feng cuma butuh setengah jam untuk menyempurnakan proposal kita ke Hauhan Culture. Dan bos yang dari Hauhan Culture, setelah lihat, sangat puas. Apa katamu? Lalu apa yang kamu mau? Pei Feng baru saja bantu departemen teknis kita. Selesaikan masalah teknis yang belum terpecahkan. Aku minta dia dipindah ke departemen teknis. Omong kosong. Pei Feng orang departemen proyek. Pergi ke departemen teknis buat apa? Kalau Pei Feng ke departemen teknis kita, pasti bisa berkembang. Di sini cuma buang talenta. Sudahlah. Pei Feng di departemen proyek kita. Sudah selesaikan pesanan ratusan juta. Bonusnya saja jutaan. Kayaknya kamu tidak mau dia dapat uangnya? Kamu. Dia tidak hanya tidak bikin masalah, tapi jadi aset berharga perusahaan. Sudah. Kalian berdua ribut seperti apa? Untuk Pei Feng. Biarkan dia di departemen proyek dulu. Nanti kalau mau ke departemen teknis baru bicara. Kalian masih lihat aku buat apa? Pergi. Oh ya. Halo. Nona, aku mau bicara tentang Pei Feng. Memang orang yang aku pilih hari pertama ke perusahaan. Langsung menyelesaikan banyak masalah untuk perusahaan. Halo, ayah. Kamu masih ingat aku ayahmu? Aku menyuruh Su Chao menjemputmu. Kenapa kamu tidak ikut dia kembali ke Beijing? Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak memilih hidup yang aku inginkan. Tinggal bersama orang biasa yang lucu, itu hidup yang kamu inginkan? Pei Feng bukan orang biasa. Dia sangat hebat. Lagi pula, apa kamu pernah peduli aku ingin hidup seperti apa? Nicole. Aku kasih waktu 1 hari terakhir, segera kembali ke Beijing. Kalau tidak, jangan salahkan aku memutus sumber keuanganmu. Halo ayah. Aduh. Siapa yang bikin marah nona besar kita? Mau aku bantu melampiaskan? Tidak ada. Cuma kesal sama pemeran utama di TV tadi. Wah nona besar, emosi kamu nonton drakor. Lebih besar dari waktu ngejar aku. Apa yang kamu omongin? Siapa yang ngejar kamu? Kayaknya nanti aku harus lebih sering nemenin kamu nonton drakor. Biar kamu gak kesel sendirian. Kamu. Sudahlah, aku takut kamu malah ketiduran. Wah ketahuan juga. Tapi hari ini aku bawa sesuatu. Wah, kok beli camilan sebanyak ini? Tentu saja untuk
menghibur nona besar kita. Tapi hari ini aku berhasil menyelesaikan masalah besar di perusahaan, kata teman. Bonusnya sampai 1 juta loh. Benarkah? Hebat banget. Kamu keren sekali. Pastinya. Aku kan janji mau menafkahi kamu. Nanti ada rumah mewah, mobil mewah, keliling dunia. Apa yang kamu mau, aku temani. Kamu harus berusaha keras. Aku sangat pemilih loh. Tenang saja. Aku ini Pei Feng yang serba bisa. Tapi, harusnya kamu kasih aku hadiah dong. Hadiah? Hadiah apa? Jangan main-main. Tunggu sampai Pei Feng menunjukkan semua kemampuannya. Percayalah pada ayah, dia tidak akan lagi menghalangi kita untuk bersama. Hong Yuan Culture. Kau cuma memberiku sampah seperti ini? Tuan Muda, mungkin Anda salah lihat. Menurut saya proposal ini cukup bagus loh. Bos Yang, kau harus ingat, nasi yang kau makan ini. Siapa yang memberikannya padamu? Sudahlah Tuan Muda, pergi dulu. Besok aku akan pergi sendiri ke Hong Yuan Culture. Tuan Muda, tak disangka si imut itu memang berbakat. Tak banyak orang bisa membuat proposal seperti ini. Orang berbakat seperti ini, bahkan jika dibawa ke ibu kota, pasti tidak akan tenggelam. Diam, di ibu kota pun tidak akan tenggelam? Baik. Kalau begitu, aku akan membuatmu kesulitan di Jianghai. Kenapa semuanya terlihat aneh? Pei Feng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Bos Li, ada apa? Jangan-jangan kau mau memberiku bonus? Pei Feng, proposalmu. Dialog olah Hauhan Culture. Apa? Bos Li, kemarin Anda bilang mereka sangat puas dengan proposal saya. Kenapa sekarang? Proposalmu, baik saya maupun rekan-rekan di perusahaan, semuanya memujinya setelah membacanya. Ini membuktikan bahwa tidak ada masalah dengan proposalmu. Orang-orang Hauhan itu yang bermasalah. Benar, Pei Feng. Jangan sampai kau terpengaruh oleh mereka. Kemarin baru kuberitahu kabar baik ke Xia Sui. Tapi hari ini, Sudah kubilang kemarin, orang-orang proyek ini penuh dengan tipu muslihat. Sebentar memuji proposalmu bagus, sebentar lagi menolaknya. Menurutku, lebih baik bergabung dengan tim teknis kami. Aku jamin dalam setahun, kau akan menjadi. Zhang Hai, jangan bicara sembarangan. Luasnya hanya individu. Tidak semua perusahaan seperti mereka. Siapa yang tahu? Aku hanya tidak ingin Pei Feng, seorang jenius teknis di departemen proyekmu. Dia hanya tidak mendapat uang, tapi juga dapat masalah. Kau. Boss Lu. Sedala, jangan bertengkar lagi. Sayang sekali bakat seperti ini, tapi pasti tidak bisa bertahan di Hong Yuan Culture kita. Pei Feng, ikut aku sebentar. Bos Lu, ada apa yang perlu Anda bicarakan dengan saya? Hei Feng memang luar biasa. Tapi bos sudah memberikan perintah. Keluarga Xia di ibu kota memang lebih kuat dibandingkan keluarga Su. Tapi di kota Jianghai, Hong Yuan Culture harus melihat wajah Hauhan. Pei Feng, aku juga ingin mempertahankanmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo. Pei Feng, tentang Hauhan. Kamu pasti sudah tahu kan? Bos Lu, aku sudah dengar dari Bos Li. Hauhan Culture tidak puas dengan proposal proyekku. Bos Lu, proposal ini masih bisa. Aku berbagi lagi. Xiao Pei, sepertinya kamu masih belum mengerti. Hahen, bukan tidak puas dengan proposalmu, tapi tidak puas dengan dirimu. Mereka bilang, selama kamu masih di Hong Yuan Culture, mereka tidak akan bekerja sama dengan kita. Pei Feng, lebih baik kamu cari perusahaan lain.
Menyinggung atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Su Xiao, kenapa Anda datang? Tidak ada, aku hanya ingin melihat. Efisiensi kerja Hongyuan Culture. Tenang saja, Su Xiao. Aku sudah memberitahu Pei Feng untuk mencari pekerjaan lain. Maaf, yang aku mau tidak hanya itu. Sayang, mulai hari ini, Hongyuan Culture dan semua perusahaan di Jianghai tidak akan menerimamu lagi. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa bergerak di Jianghai. Sudah lama dengar kabar Su Xiao sedang mengejar nona besar. Dia sekarang begitu menargetkan Pei Feng. Pasti karena Pei Feng terlalu dekat dengan nona besar. Kenapa? Aku juga tidak pernah menyinggungmu. Kamu tentu saja tidak pernah menyinggungku. Tapi kamu yang imut ini tidak tahu langit tinggi dan bumi rendah. Seperti katak di bawah temperang engine memakan daging angsa. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jangan-jangan kamu benar-benar ingin terbang ke dahan dan menjadi phoenix? Dari yang bosku katakan, sepertinya kamu adalah putra dari keluarga mana? Benar. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu pasti pernah mendengar pepatah ini. 30 tahun di timur sungai, jangan remehkan pemuda yang miskin. Kamu yang imut ini benar-benar lucu. Jangan remehkan pemuda miskin ya. Kalau begitu hari ini, aku akan mengganggumu. Kamu bertahu aku, bagaimana aku bisa miskin? Bagaimanapun juga. Pei Feng juga orangnya nona besar, kalian seperti ini. Aku melakukan sesuatu, kapan kamu berhak ikut campur? Apa perlu aku telepon Paman Xia untuk mencopot posisi General Manager Hongyuan Culture MU? Kamu mengepal tinju begitu erat. Jangan-jangan kamu ingin memukulku? Tadi kamu bilang ingin terbang tinggi. Hari ini aku akan patahkan sayapmu. Aku lihat bagaimana kamu bisa jangan remehkan pemuda miskin lagi. Tidak terima? Young Master Su. Si imut memang imut, bahkan tidak berani membalas. Pei Feng, kamu gila ya? Aku sudah lama menahanmu. Tapi jangan kira aku akan terus menahan. Kamu berani memukulku. Aku paling benci orang sepertimu, mengandalkan latar belakangmu. Sombong dan sewenang-wenang, berbuat jahat. Tanpa dukungan keluargamu, kamu bukan apa-apa. Baik, awalnya aku ingin mempertimbangkan wajah seseorang. Dan tidak akan berurusan denganmu. Tapi sekarang sepertinya aku akan. Yang Master Su, dia tidak tahu identitas Anda. Tolong maafkan dia, jangan diharakan. Pei Feng, APA yang kamu lakukan. Yang Master Su adalah putra ketua keluarga Su dari ibu kota. Hauhan Culture hanyalah salah satu dari banyak anak perusahaan keluarga Su. Jika kamu menyinggung keluarga Su, kamu tidak akan bisa bergerak di kota Jianghai. Kamu. Apa? Aku tidak menyangka latar belakangnya begitu besar. Tapi aku tidak pernah mengganggunya. Young Master Su. Demi wajah nona besar, Anda. Hari ini dia memukulku. Jika hari ini aku menahan ini begitu saja, maka ke depannya, apakah setiap orang di jalan bisa senaknya menggangguku? Hari ini, siapapun yang datang tidak akan berguna. Kamu sudah pasti mati. Bawa dia. Patahkan tangan dan kaki si imut ini. Su Xiao. Kalau kau berani membelainya lagi, jangan salahkan aku kalau kau juga kena, Su Xiao. Keluarga Su memang kuat, tapi keluarga Xia adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Kau sudah memotong jalan hidup Pei Feng. Ngapain juga harus menghabisi sampai ke akar-akarnya? Tak disangka si imut ini bisa membuat Lu Cheng melindunginya seperti ini. Tapi omongannya memang benar. Kalau nanti diperkirakan, keluarga Su memang bisa terkena imbasnya. Kau benar juga. Tapi penghinaan yang kuterima harus kubalas berlipat ganda. Aksi. Kalau Pei Feng pulang dan lihat aku sudah membereskan semuanya, pasti dia akan memujiku. Hei, Nona besar tidak baik. Su Chao bawa orang ke Hongyuan Culture. apa katamu? Nona besar, kurasa Su Chao datang dengan niat jahat. Jangan-jangan Tuan PI kenapa-napa. Aku tahu,
Kamu segera jemput aku di bawah gedung Pei. Aku harus ke sana. Su Chao, sepertinya kau tidak mendengarkan ucapanku. Tadi kau sangat sombong. Kenapa sekarang tidak berani lagi? Beraninya mana? Su Xiao Sadala. Pei Feng, tidak apa-apa? Bos Lu. Aku baik-baik saja. Pei Feng, Mafia. Hong Yuan kami tidak berani melawan keluarga Su. Bos Lu. Kebaikanmu hari ini akan kuingat. Su Xiao. Pikirkan baik-baik statusmu. Di mata keluarga Xia dan aku, kau bahkan tidak lebih dari seekor anjing. Nona besar, aku akan masuk bersama Anda. Tidak perlu. Nona besar, aku akan masuk bersama Anda. Tidak perlu. Tapi Nona besar, dia cuma punya sedikit ukan. Hebat apa sih? Pei Feng, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Pei Feng, maaf. Ini salah kami yang tidak berguna. Tidak hanya gagal melindungimu, malah membuatmu terluka. Bos Li, aku baik-baik saja. Aku cuma karyawan biasa. Yang di dalam itu anak orang kaya dari Beijing. Aku bahkan baru saja memukulnya sekali, tidak rugi. Pei Feng, Kakli Perkaya. Kamu pasti tidak akan terkalahkan begitu saja. Amos, dimanapun akan bersinar. Mulai hari ini, Hong Yuan Culture dan semua perusahaan di kota Jianghai tidak akan merekrutmu lagi. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa bergerak di kota Jianghai. Xia Sui. Sakit? Tidak. Ini ulah Su Chao. Xia Sui. Bos Lu, jika Xiao Sui bertanya tentang kejadian hari ini, kamu tahu harus jawab apa kan? Kamu juga seharusnya tahu. Hibangin keluarga Su dan Xia. Jika aku memperlakukanmu seperti si imut itu, mengusirmu dari Hong Yuan Culture, di usiamu yang sudah tidak muda lagi, mencari pekerjaan yang setara mungkin tidak mudah. Tuan Su, aku mengerti. Su Chao. Nona Bizar. Xiao Shui, kenapa kamu datang? Su Chao. Urusan keluarga Xia. Kapan giliran kalian? Xia Sui adalah nona besar keluarga Xia. Dengar penjelasanku, aku sebenarnya ingin yang terbaik untukmu. Xiao Shui. Sudahkah kukatakan padamu untuk tidak ikut campur urusanku? Tidak hanya tidak mendengarkan, malah berani memukul Pei Feng sampai seperti ini. Su Chao, kamu tidak menghargaiku sama sekali. Xiao Shui, Paman Xia tidak akan membiarkanmu bersama si imut itu. Tentang kejadian hari ini, setelah kembali ke Beijing, aku akan meminta penjelasan dari keluarga Su. Sekarang, buang dia keluar. Ini nona besar. Tuan Su, mau saya yang suruh orang buang Anda keluar atau Anda pergi sendiri? Atau Anda pergi sendiri? Kamu. Kita pergi. Xia Sui. Kamu benar-benar dari keluarga Xia di ibu kota? Pei Feng, soal ini susah dijelaskan dengan beberapa kata. Nanti saya jelaskan pelan-pelan, oke? Saya pulang dulu.
Bos Lu. Sekarang Pei Feng, bisa tetap di Hongyuan Culture? Nona besar, sepertinya tidak bisa. Bos Lu, maksudmu apa? Nona besar, jangan salah paham. Saya sangat puas dengan Pei Feng. Sangat puas sekali. Tapi bos sudah perintahkan. Agar Xiao Pei tidak kerja di Hongyuan Culture. Apa katamu? Xia Sui, jangan susahkan bos lu. Tadi kalau bukan dia yang bantu, saya sudah dihajar oleh siswi itu. Dipotong-potong. Berani dia. Sudah, temani saya keluar ambil barang. Nanti pulang. Saya masakin makanan enak. Kalau ini perintah dari ayah, Lu Cheng pasti tidak berani melawan. Lebih baik saya tidak menyusahkannya. Ayo kita pulang. Nona besar, hati-hati di jalan. Xia Sui. Kamu tidak ada yang mau bilang ke saya? Maksudmu soal keluarga Xia? Nona besar keluarga Xia, salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Tinggal di kontrakan saya yang kecil. Apa yang ada di pikiranmu? Saya. Habis. Sudah tahu. Su Chao itu. Setelah membongkar latar belakang saya. Pei Feng pasti marah karena saya sembunyikan. Pei Feng, dengar penjelasan saya. Jelaskan apa? Saya tidak sengaja sembunyikan. Saya hanya bingung cara mengatakannya. Saya. Kamu ketawa apa? Tadi saya cuma bercanda. Masa saya bisa? Marah lama-lama karena hal kecil begini? Kamu kan nona besar keluarga Xia. Saya tahu bedanya makan sekali dan makan tiap hari. Pei Feng. Kenapa? Kamu marah? Kalau gitu aku buruan kabur deh. Jangan pergi. Pei Feng, ini siapa? Itu. Kakak Sang, kok kamu datang? Pei Feng, aku bilang, masa sih kamu? Lulusan universitas ternama. Bisa melakukan hal buruk seperti menunggak bayar kontrakan? Awalnya aku kira hari ini bakal dapat bonus. Tapi karena urusan Su Chao ini, uang kontrakan jadi nggak ada lagi. Dan menurut Su Chao, aku mungkin nggak bakal bisa dapat kerja di kota Jianghai. Kakak Sang, bisa nggak kamu kasih aku waktu lagi? Hei Pei, kamu pikir aku ini lembaga amal? Sudah berapa kali aku memakluminmu? Hari ini? Kalau nggak bayar, minggat dari sini. Pei Feng akhir-akhir ini sudah banyak mengeluarkan uang. Ditambah lagi dia baru dipecat dari Hongyuan Culture. Pasti nggak ada uang buat bayar kontrakan, Kak Zhang. Pei Feng hutang berapa? Aku yang bayar. Kamu siapa? Aku pacarnya. Xia Sui. Nggak apa-apa. Waduh, ternyata kamu punya pacar juga. Kamu bayar juga boleh. Totalnya 4.500. Wah, Xiao Pei, kamu hebat juga ya. Nggak kelihatan, bisa dapat pacar cantik dan kaya. Apa? Kenapa? Nggak apa-apa. Ayah, kamu mau apa sih? Harusnya aku dikurung di sampingmu. Seperti burung kenari baru puas? Jangan-jangan kamu nggak punya uang? Maaf Kak Zhang, kartu bankku dibekukan sama keluarga. Bisa nggak kasih kami waktu lagi? Waktu apaan? Aku lihat kamu sama si Pei ini kompak banget. Ini pesinyo. Nggak punya uang ngomong dari tadi. Sok gaya, buang-buang waktu aku. Kak Sang, jangan bicara seperti itu ke pacarku. Gimana? Nggak bayar kontrakan nggak boleh dikatain? Kalau jago, bayar kontrakannya dong. Anak kuliahan, nggak punya beberapa ribu aja. Nggak malu kah? Pacaran apaan? Dasar. Hah? Kakak Zhang, uangnya pasti kami berikan hari ini. Bisakah Anda memberi kami waktu? Kami akan segera mengumpulkan uang. Apa kamu serius? Tentu serius. Lihat ini. Barang-barang aku dan Pei Feng ada di dalam kamar. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa menunggu di sini. Kalau hari ini aku tidak membawa uang, kamu bisa mengambil semua barang-barang ini. Baiklah, aku akan percaya kalian sekali lagi. Xiao Sui, dalam waktu singkat seperti ini, di mana kita bisa cari uang? Aku punya cara. Ayo pergi.
Xiao Sui, tunggu. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Ini gelang giok peninggalan ibuku. Pasti harganya lumayan. Aku akan menggadaikannya dulu. Tidak boleh, ini hadiah dari bibimu untukmu. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menggadaikannya? Kalau bibimu tahu. Tidak apa-apa. Ibuku sudah tiada. Apa? Kalau begitu lebih tidak boleh digadaikan. Tidak apa, Pei Feng. Ini hanya untuk keadaan darurat. Aku percaya padamu, suatu hari nanti pasti bisa menebusnya kembali untukku. Kamu tunggu di sini saja. Xiao Sui, aku bersumpah. Pei Feng seumur hidup tidak akan mengecewakanmu. Kakak Zhang, uang sewa Pei Feng untuk kuartal ini. Dan uang sewa kuartal berikutnya, sudah aku transfer. Baik-baik. Xiao Pei, pacarmu memang hebat. Jangan sampai kau mengecewakan gadis baik seperti ini. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Kakak Zhang. Ayo pergi. Ada apa? Pei Feng, kamu ngapain sih? Ini masih siang bolong. Siapa bilang siang bolong pasangan tidak boleh berpelukan? Xiao Sui, tenang saja. Aku pasti akan bekerja keras untuk menebus gelang peninggalan bibimu. Untukmu. Adik, gelang giok ini bagus sekali. Tapi kalau mau gadai, aku hanya bisa kasih 200.000. Tapi kalau mau jual, aku bisa kasih segini. Bagaimana? Mau dipikirkan lagi? Pei Feng, sekarang sedang butuh uang. 200.000 langsung habis. Baik, aku bisa menjualnya padamu. Sekarang berikan aku 1 juta. Bisa. Aku percaya padamu. Aku ingin makan mie yang kamu masak. Kamu masak mie untukku, ya? Baik, pulang dan aku akan masak mie untukmu. Tuan Muda, nona siya benar-benar keterlaluan. Demi si imit itu. Bisa-bisanya memperlakukanmu seperti ini. Saat Xiao Sui itu memukulku, aku tidak melihatmu membelaku. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Meskipun aku sudah Memutus jalan hidup si imut itu. Tapi dengan Xiao Sui di sisinya, dia masih mungkin bisa bangkit kembali. Maksud Tuan Muda adalah, siapkan pesawat untukku, aku akan kembali ke ibu kota. Aku tidak bisa menghentikan mereka bersama. Aku tidak percaya Xia Tiancheng tidak bisa menghentikan mereka. Tuan Muda masih khawatir dengan potensinya. Tuan Muda. Xiao Sui. Dasar gadis bodoh, tidur di sofa saja. Xiao Sui, aku tidur di luar. Sofa di luar keras sekali. Kamu tidur di kasur saja. Kamu bilang apa? Perkataan baik tidak diulang 2 kali. Mau tidur atau tidak terserah kamu. Tidur. Xiao Sui juga benar-benar menyuruhku tidur bersamanya di satu kasur. Ini kan membuatku ingin melakukan kesalahan. Biasanya, setelah Pei Feng memelukku, aku harusnya berbalik dan menciumnya, kan? Aku dan Pei Feng sudah sampai sejauh ini. Pei Feng sedang apa? Kenapa belum memelukku? Kalau aku langsung memeluk Xiao Sui, apa dia akan menganggapku sembrono?
Bagaimana jika dia membenciku? Pei Feng, dasar bodoh. Sudahlah, pasti ada kesempatan untuk lebih dekat. Pei Feng. Aku cari kerja dulu, kamu tidur lagi saja. Xiao Sui, kamu tenang saja. Aku pasti akan cepat dapat kerja. Aku tidak hanya akan menebus gelang peninggalan ibumu untukmu. Aku juga akan membuatmu hidup dalam kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Halo pewawancara, nama saya Pei Feng. Ini resume saya. Saya lulus dari Jianghai. Tunggu sebentar. Ada masalah apa? Kamu bernama Pei Feng? Iya. Maaf, kami tidak bisa menerima kamu. Tidak. Pak pewawancara, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Selanjutnya, Terima kasih. mulai hari ini, Hongyuan Culture dan semua perusahaan di kota Jianghai tidak akan menerima kamu lagi. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa bergerak di kota Jianghai. Apakah benar dia yang bermain di belakang layar? Aku tidak percaya. Kamu, sudah Xiao. Benar-benar bisa mengendalikan segalanya? Maaf, Tuan Pei Feng. Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Maaf, Tuan Pei Feng. Kamu bernama Pei Feng? Pergilah. Hari ini sudah interview di 7 perusahaan. Ternyata Su Chao berkata benar. Jika aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi, bagaimana aku bisa memberikan kebahagiaan untuk Xiao Sui? Halo, Bagaimana? Hari ini lancar? tentu saja lancar, kamu pikir. Pacarmu ini siapa? Sekarang, beberapa perusahaan tertarik padaku. Mungkin. Besok bisa langsung kerja. Kalau begitu, kapan kamu pulang? Aku merindukanmu. Sudah larut, lebih baik pulang dulu. Besok aku akan coba lebih banyak perusahaan, aku tidak percaya. Di kota Jianghai begitu banyak perusahaan. Semua harus patuh pada keluarga Su. Baik, aku pulang sekarang. Aku pulang. Pei Feng, kamu sudah bekerja keras. Ayo lihat. Aku buatkan nasi goreng telur untukmu. Aku tidak terlalu lapar sekarang. Apakah kamu tidak suka nasi goreng telur buatanku? Tentu saja tidak, tiba-tiba aku merasa sedikit lapar. Kalau makan ini, jangan-jangan masuk rumah sakit. Cepat makan. Ini aku buat dengan tepat waktu. Kalau sudah dingin, tidak enak lagi. Baik. Terima kasih ya. Gimana? Enak enggak? Memang benar putri keluarga kita. Masakannya enak banget.
Kalau enak makan banyak-banyak, di panci masih ada lagi. Itu, enggak. Aku makan ini aja cukup. Xiao Sui. Waktu masak nasi goreng, nggak perlu masukin kulit telur kan? Aku kan udah buang tadi. Ini apa lagi? Ini tutup botol kecap. Kamu jangan makan lagi, makan mie instanmu aja. Enakan mana sih? Kok bisa seenak ini? Sudahlah, biar aku aja. Putri, Tuan Pei hari ini interview di 7 perusahaan. Gimana hasilnya? Perusahaan-perusahaan itu, setelah tahu nama Tuan Pei, langsung mengusir Tuan Pei. Putri, sepertinya Tuan Pei tidak bisa bekerja di kota Jianghai. Su Chao, kalau kamu masih terus begini, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan persahabatan dua keluarga. Datang nih. Enak banget beneran. Pei Feng, aku nggak berguna ya? Nasi goreng aja nggak bisa masak. Masa sih? Kamu kan pacarku, hal-hal seperti ini. Seharusnya memang aku yang lakukan. Makan dulu, besok aku akan coba ke beberapa perusahaan lagi. Banding-bandingin dulu. Oke. Ini perusahaan ke-16 yang aku interview. Su, kamu benar-benar nggak kasih aku jalan hidup ya? Kalau terus begini juga bukan solusi. Nggak bisa bantu Xiao Sui menebus gelangnya. Bahkan untuk kebutuhan dasar. Sulit terpenuhi. Tapi aku benar-benar nggak bisa cari kerja. Ada ide. Halo, sana ada. Telat tahu nggak? Aku nggak mau lagi. Ada pesanan baru, harap diperhatikan. Belum sampai juga, sudah berapa lama ini? Maaf ya, aku segera datang. Sepetan dong. Kepala stasiun, aku kembalikan kunci. Kamu Pei Feng ya? Iya, Hari ini aku terima banyak komplain tentang kamu. Kalau besok masih banyak komentar buruk, kamu tidak perlu datang lagi. maaf ya. Besok aku harus berusaha 2 kali lipat. Kamu bilang Pei Feng sekarang sedang mengantar makanan di luar? Iya, Nona. Kamu bicarakan dengan bos saja. Ini tidak bisa terus begini. Dia sudah kembali. Aku tidak campur denganmu. Aku sudah kembali. Sudah kembali. Iya, Hari ini beli banyak sayurannya. ini kan hari pertama kerja, beli sayuran lagi untuk masak makanan enak buat kamu. Pei Feng jelas-jelas seharian kesal. Pulang ke rumah masih harus menghiburku.
Kenapa kamu terluka? Jangan ditanya, pulang kerja jatuh. Jatuh sampai begini, ikut aku. Aku yang bantu. Pei Feng. Pei Feng, kamu ngapain? Xiao Sui, aku bersumpah. Aku tidak akan mengintip lagi. Pei Feng brengsek, maksudmu begitu? Maksudku, kalau mau lihat-lihat saja dengan terang-terangan. Mungkat-mungkat ngapain? Itu. Coba rasakan masakanku. Enak. Xiao Sui. Aku masuk perusahaan baru, mungkin sering lembur. Nanti mungkin aku pulang agak terlambat. Pei Feng mau mengantar lebih banyak pesanannya? Kamu sibuk saja. Aku akan menunggumu di rumah dengan baik. Padahal dia adalah nona muda keluarga Xia dari ibu kota. Tapi mau menemaniku susah, Xiao Sui tenang saja. Aku pasti akan berusaha 2 kali lipat. Pei Feng, kamu mikir apa? Tidak ada, cepat makan. Untuk Xiao Sui. Hari ini aku tidak boleh terlambat lagi. Pei Feng, usahamu aku lihat, aku juga akan berusaha bersamamu. Nona, Anda mencari saya? Duduk. Nona, Anda datang untuk urusan payphone-nya? Aku dengar dari Pei Feng. Dulu di Hongyuan Culture, Anda sangat memperhatikannya. Juga membelanya saat dia dipecat. Membela tidak ada gunanya. Lengan tidak bisa melawan paha. Kita para pekerja biasa mana bisa saingin anak orang kaya kelas kakap. Enggak juga. Nona, maksud Anda? Gue cari lo hari ini pengen minta tolong. Kepala stasiun, gue balikin kunci motornya. Wah lo jago juga, sehari bisa nganter 100 lebih pesanan. Pegawai terbaik kita aja nggak segitu, apalagi. Nggak ada satupun komplain. Kayaknya lo, emang udah jago lahir buat nganter makanan. Kepala stasiun, kok rasanya kayak bukan pujian sih? Ini gaji lo. Makasih kepala stasiun. Semangat ya nak muda. Asyik, akhirnya dapat gaji. Paman Xia, maaf. Gue gagal bawa Xiao Sui pulang. Gak apa-apa. Paman Xia. Jangan-jangan bapak setuju. Xiao Sui pacaran sama si bocah itu? Gimana menurut lo? Udah gue bilang kan, dengan status keluarga Xia. Masa iya Paman Xia rela serahkan anak kesayangannya ke si bocah yang gak punya dasar itu? Paman Xia, terus maksud omongan bapak tadi? Gue dengar lo putusin mata pencaharian dia di Jianghai. Gue stopin sumber keuangan si Nona. Mereka berdua sekarang gak punya duit. Katanya mereka sampai nggak bisa bayar sewa rumah. Pas mereka benar-benar mento. Gue yakin si Nona bakal nyerah. Balik dengan baik-baik. Paman Xia. Cara bapak jenius banget. Udah, jangan dibahas lagi.
Sebulan lagi bakal ada pesta para jagoan. Persiapan keluarga Su gimana? Katanya para jet set top bakal pada dateng. Banyak juga orang dari ibu kota yang bakal hadir. Paman Sia tenang aja, soal ini. Bapak gue udah aturin semuanya. Kalau ini beres, posisi keluarga Su di ibu kota bisa nyampein 4 keluarga besar. Ah Paman Sia, jangan ngomong gitu. Sebenarnya Bapak juga tahu. Perasaan gue ke Xiao Shui tulus banget. So lo sama Xiao Shui. Bahasnya habis pesta para jagoan aja. Oh. Paman Sia, udah sore nih. Kebetulan aku masih ada urusan, jadi aku tidak akan mengantarmu. Orang tua itu masih meremehkanku. Setelah pertemuan pahlawan selesai, aku ingin kau dengan patuh menyerahkan Sia Sui Ke tempat tidurku. Aku sudah kembali. Aku lihat tadi malam kamu sangat suka makan ikan bakar itu. Hari ini aku sengaja memilih yang gemuk, sebentar lagi. Aku akan masak untukmu. Pei Feng, aku lihat belakangan ini kamu sering lembur. Kamu sudah begitu lelah, tidak perlu repot-repot memikirkan aku. Bagaimana bisa? Ini tanggung jawab kita sebagai pria. Lagi pula, boleh saja orang lain kelaparan, tapi tidak boleh wanita sendiri kelaparan. Aku bukan anak kecil lagi, mana mungkin sampai kelaparan. Sudahlah, kamu duduk saja di sini baca buku. Sebentar lagi aku selesai masak. Ayah, kamu lihat kan? Ini baru pria yang aku inginkan. Tapi Pei Feng, sebentar lagi. Kamu tidak perlu bekerja keras seperti ini lagi. Halo, siapa ini? Xiao Pei, ini Li Mei. Bos Li, ada apa kamu mencari aku? Sudahlah, ini bukan di Hong Yuan Culture. Panggil aku Kakak Mei saja. Aku menelepon untuk menanyakan apakah kamu mau menerima pekerjaan sampingan. Kakak Mei. Kamu serius? Tentu, kalau kamu ada waktu, besok kita bertemu. Bawa juga temanmu itu. Baiklah, Kakak Mei, sampai jumpa besok. Yes. Kakak Mei, maaf aku terlambat. Tidak apa-apa, kami yang datang lebih awal. Aku perkenalkan. Ini adalah Jianjin dari Huo Mao Culture. Bos John. Bos Jiang, halo. Xiao Pei, aku dengar dari kakak Mei tentang pengalamanmu. Tunang, aku sama sepertimu, juga tidak suka. Anak-anak manja seperti Su Chao itu. Bos Jiang, kamu tidak takut ditekan oleh Su Chao? Huomao Culture-ku, ini hanya bengkel Kessel. Kalau keluarga Su mau menekan, biarkan saja. Tapi kali ini, aku punya proposal proyek untuk keluarga Wang di ibu kota. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, siapa tahu. Kamu bisa benar-benar muncul di pandangan orang-orang kaya itu. Xiao Pei, kesempatan ini tidak mudah didapat, kamu harus memanfaatkannya. Kakak Mei, aku mengerti, kamu tenang saja. Proposal yang kamu buat untuk Hong Yuan Culture, sudah aku lihat. Asalkan sesuai dengan standar itu, pada dasarnya tidak ada masalah. Di dalam ini ada 100.000 yuan, ini uang muka. Setelah berhasil, kamu setidaknya dapat kompensasi 1%. Uang mukanya saja 100.000. Kalau jualan makanan keliling, kayaknya kaki bakal capek banget. Xiao Pei, jangan remehkan kompensasi 1% ini. Jumlah kerjasama bos Hang kali ini, 30 miliar lebih. Artinya, asal kamu bisa nego, bisa dapat beberapa juta. Sister Mei, apa yang kamu bilang beneran? Tentu. Bos Jiang, Sister Mei. Saya pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian. Xiao Pei, ini data proposal proyek kali ini. Kamu baca baik-baik di rumah. Bos Jiang, Sister Mei. Kalau tidak ada hal lain, saya akan pulang dulu buat proposal. Pergilah. Baik. Tadi, saya tidak gagal kan? Tidak. Semoga Pei Feng ini benar-benar berhasil. Mengingat latar belakangnya, kalau mau bersama nona besar, hanya bisa dengan prestasi yang mengejutkan. Pei Feng, bukannya kamu pergi kerja? Kok sudah pulang? Itu, ada proyek di kantor, harus lembur di rumah. Dan beberapa hari ini saya mungkin akan sibuk.
Di kartu ini ada 100.000 yuan. Bonus yang baru dikasih perusahaan. Kamu lihat apa yang perlu dibeli. Beli aja, bebas. Saya tahu cowok pilihan saya yang paling hebat. Baru dapat kerjaan, sudah ada bonus. Itu, saya sibuk dulu. 4 keluarga besar Beijing, selain keluarga Xia. 3 keluarga lain hubungan saya cukup baik. Kalau Pei Feng bisa menarik perhatian mereka, apakah dia punya kualifikasi untuk menghadap ayah? Dia begitu bersusah payah. Harus melakukan sesuatu untuknya. Terima kasih. Akhirnya, selesai. Cewek ini beberapa hari ini temani saya. Pasti juga capek. Nona Besar. Keluarga Wang bilang apa? Keluarga Wang sangat puas dengan proposal Pei Feng dan menganggapnya sebagai merek andalan keluarga Wang. Sekarang bukan hanya keluarga Wang, empat keluarga besar Beijing. Selain keluarga Wang dan Xia, 2 keluarga lainnya. Mereka juga mengirim orang untuk menemui kami. Mereka berharap Pei Feng bisa membantu mereka membuat proposal bisnis. Benar-benar. Nona Besar, mana mungkin aku bohong? Hari ini, seluruh kalangan bisnis. Topik terbesar adalah proposal bisnis keluarga Wang ini. Pei Feng benar-benar langsung terkenal, kurasa. Kalau bukan karena kami menyembunyikan identitasnya. Sekarang di luar rumahmu, para bos bisnis sudah mengantre panjang. Proposal ini, Pei Feng mengerjakannya selama 3 hari. Baru selesai. Ini semua hasil jerih payahnya. Nona Besar, sekarang keluarga Li dan Chen ingin bertemu dengan Pei Feng. Bagaimana menurutmu? Ini tergantung keputusannya sendiri. Tunggu dia bangun dulu. Mengerti. Pesanan makan terlambat lagi. Itu. Xiao Sui, kamu dengar dulu penjelasanku. Jelaskan apa? Bercanda saja. Baru saja Li Mei meneleponku. Kamu sudah bangun? Cepat hubungi mereka kembali. Pei jeniusku, akhirnya kamu bangun. Bos Jiang, bagaimana dengan proposal itu? Lancar? Lancar, sangat lancar. Keluarga Wang sangat puas. Dengan proposalmu, uangnya sudah ditransfer tadi malam. Sekarang, aku akan transfer bayaranmu. Alipay menerima 3 juta yuan. Xiao Pei, kamu masih mendengarkan? Bos Jiang, aku di sini. Dari 4 keluarga besar di ibu kota, selain keluarga Xia, 3 kepala keluarga lainnya pagi ini naik pesawat pribadi ke kota Jianghai, ingin bertemu denganmu. Bagaimana, kamu bisa datang? Baik, Bos Jiang. Tunggu aku bersiap-siap dulu, segera datang. Baik, aku jadwalkan jam 4. Oke. Xiao Sui, aku baru bangun tidur. Sudah dapat 3 juta. Coba cubit aku, biar aku tahu. Apakah ini nyata? Ini hasil kerja kerasmu. Semua ini pantas untukmu. Sekarang 3 dari 4 keluarga besar ingin merekrutmu. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ya, pasti akan kulakukan. Biasa hidup hemat, tiba-tiba jadi jutawan. Masih mikir naik bus umum. Mau kemana, adik?
Masih ada lebih dari 1 jam sampai jam 4. Seharusnya cukup untuk melakukan hal lain. Ke Jalan Bintang. Baik. Xiao Sui, aku sudah bilang, pasti akan menebus gelang peninggalan ibumu. Untukmu. Bos, itu. NAK, mau gadai APA? Aku mau menebus sesuatu. Nyegus? Nebus APA? Apa bos masih ingat beberapa hari lalu ada seorang gadis yang menggadaikan gelang di sini? Aku mau menebusnya. Oh, gelang giok putih itu ya? Iya betul. Berapa uang tebusannya? Aku transfer sekarang. Maaf ya, gelang giok putih ini tidak bisa ditebus. Apa? Bos, buka usaha tapi tidak mau ditebus. Tidak ada aturan seperti ini kan? Nah, kamu salah sangka. Jeleng itu dijual oleh gadis itu, bukan digadaikan. Jadi aku berhak menentukan nasibnya. Apa? Gelang itu Xiao Sui yang jual padamu? Ayah, waktu itu aku tanya, mau gadai atau jual? Kalau gadai, bisa ku beri 200.000. Kalau jual, bisa 1 juta. Tentu saja. Dia memilih yang terakhir. Pasti Xiao Sui khawatir. Aku tidak bisa menghasilkan uang, jadi dia ingin mendapat lebih banyak. Bos, aku beli kembali boleh tidak? Wah, tidak bisa. Gelang itu sudah ada pelanggan tetap yang mau. Dia tawar 6 juta. Bos, aku tambah 100.000. Aku sudah janji dengan orang lain. 200.000. Sudah kubilang itu pelanggan tetap. Bos, harga pas 2 juta. Wah, langsung deal. Tunggu sebentar, aku ambilkan. Jangan-jangan aku kebanyakan nawar. Ini nah, lihat, benar bukan? Iya, ini gelang Xiao Sui yang asli. Bos, kasih kode transfernya, aku transfer sekarang. Ini. Sudah transfer. Gelang ini sekarang milikku, aku bawa ya. Oke, hati-hati. Kalau ada transaksi lagi. Ingat kakak ya. HP-nya mati karena kehabisan baterai. Jangan sampai tidak keburu jam 4. Hitung-hitungan waktu. Sekarang Pei Feng pasti sudah sampai. Aku nggak tahu gimana hasil obrolan mereka yang sudah berpengalaman itu. Nona besar, sudah hampir jam 4. Kontak dengan Pei Feng tiba-tiba terputus. Apa katamu? Tunggu sebentar, aku coba hubungi dia dulu. Ada apa sih? Pei Feng, kamu ngapain sih? Ini kesempatan yang susah payah aku dapatkan untukmu. Kamu jemput aku di tempat Pei Feng. Aku mau cari dia. Kok nggak ada taksi juga? Pei Feng, Xiao Sui. cepat naik. Pei Feng, awalnya aku pikir kamu sudah cukup dewasa. Kok bisa bertindak nggak pikir panjang gini sih? Kamu tahu nggak betapa berharganya waktu para kepala keluarga di Beijing itu? Kamu dandanin habis mereka nungguin aku. Maaf Xiao Sui, tadi aku kehabisan baterai. Nggak bisa taksi. Habis baterai alasan? Kamu tahu nggak kesempatan ini? Susah payah didapatkan? Kamu tadi ngapain aja sih? Xiao Sui, jangan panik dulu. Aku tadi pergi menebus gelangmu. Aku tahu. Kesempatan yang Bos Jiang berikan ini sangat susah didapatkan. Tapi bagiku, urusanmu lebih penting dari apapun. Bos Zhang, aku tahu pacar Nona Xia ini punya bakat bisnis. Tapi membiarkan kami nunggu di sini
Ini nggak bisa diterima, kepala keluarga Chen. Om Chen benar, anak itu sekarang. Dijkjar Kijar Keluarga Sia dan Su, Masih Berani Sombong. Kalau kami juga nggak suka sama dia, dia bisa tutup usaha di dunia bisnis ini. Dua kepala keluarga, aku sudah bilang ke nona besar. Jia sudah pergi carry payphone. Bos Jiang, aku akui proposal bisnis anak itu. Untuk Keluarga Wang Memang Bagus. Tapi itu nggak bisa jadi alasan buat sombong. Proposal bisnis bisa diganti kapan saja. Waktu kami bertiga, siapa yang nggak berharga? Hari ini kami berkumpul di sini. Masih harus nungguin dia. Masuk akal nggak? Paman-paman, ada apa ini? Kok marah-marah? Nona Sia, pacar kecilmu ini nggak menghargai kami. Paman Chen, jangan bilang begitu. 3 dari 4 kepala keluarga terkemuka di ibu kota sudah hadir hari ini. Tapi dia malah bersikap sok di sini, bukankah ini jelas-jelas? Tidak menghargai kami? Halo, Tuan Chen. Untuk kami tidak terlambat. Maaf membuat kalian menunggu. Sebelum datang, ada hal yang sangat penting yang membuat kami tertunda. Maaf. Maksudmu, ada hal yang lebih penting Daripada bertemu kami, Ya, Pei Feng, jangan asal bicara. Paman-paman yang terhormat. Pei Feng ya. Bocah, kamu yang jelaskan. Aku ingin dengar, apa urusan? Yang lebih penting dari bertemu kami? Xiao Sui, demi bersamaku. Keluarga Xia memutus semua sumber keuangannya. Untuk mendukungku. Dia bahkan menggadaikan gelang peninggalan almarhumah ibunya. Aku di tempat bos Wang. Dapat uang dari proposal, jadi. Aku lebih dulu menebus gelangnya. Tapi apa hubungannya ini dengan kami? 3 orang tua keras kepala ini, gengsi itu nomor 1. Pei Feng ngomong begitu sekarang. Pasti mereka gak mau kerja sama lagi. Karena aku, Pei Feng. Selalu menempatkan Xia Sui di urutan pertama dalam hatiku. Segala hal lainnya adalah nomor 2. Apalagi, sesuai janji, kami juga tidak terlambat. Jika kalian bertiga masih tidak bisa memahaminya, berarti kita memang tidak ditakdirkan untuk bekerja sama. Maaf. Tunggu. Bocah, buru-buru amat sih? lagi pula kami sudah menungguimu setengah jam di sini. Boleh dong kami cuma bercanda? Nona kecil keluarga Sia, kami lebih berpikiran terbuka dibandingkan ayahmu yang pelit itu. Kami sangat mendukung kamu dan Pei Feng ini. Betul, menurutku, kalian berdua itu Hazangan yang seresai sekali. Iya, aku juga rasa kedua anak muda ini cocok sekali. Paman-paman, apa yang kalian bicarakan? Sayang sekali. Sebenarnya kami bertiga berencana menarik Pei Feng ini ke kubu kami. Tapi sekarang sepertinya Sudah tidak mungkin. Paman-paman, jangan bicara terlalu mutlak. Nona kecil keluarga Sia, apa maksudmu? Kalian pasti sudah menyadarinya. Sekarang Pei Feng hanya mendengarkan aku. Lalu, Aku bisa membuat Pei Feng bekerja sama dengan kalian bertiga. gadis Sia, apa maksudmu sebenarnya? Langsung saja katakan. Syaratku agar Pei Feng bekerja sama dengan kalian bertiga adalah 2 minggu lagi di bankuet pahlawan di ibu kota. Kita harus membawa Pei Feng ke puncak piramida di seluruh negeri naga. Sepertinya gadis ini ingin mencoba mengadu kekuatan dengan keluarga Sia. Hanya ini syaratku. Kami bisa setuju, tapi kami punya satu syarat tambahan. Silakan katakan. buatlah anak ini sebelum bankuet pahlawan dimulai. Memberikan proposal bisnis pada keluarga Chen dan Li. Yang sama dengan yang diberikan kepada Keluarga Wang. Aku akan setuju dengan syaratmu. Ini. Tidak masalah. Tapi kau sudah begadang 3 malam berturut-turut. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Aku tahu kau mengkhawatirkanku. Tapi seperti yang pernah kukatakan sebelumnya. Setiap orang harus memikul tanggung jawabnya masing-masing. Seperti aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Ingin membuat keluargamu menerimaku. Semua penderitaan ini harus kujalani. Bagus. Chen dan Li sudah mengajukan syarat mereka. Aku belum mengajukan syaratku.
Apa syarat Anda? Jadikan anak ini sebagai penasihat bisnis kehormatan keluarga Wang. Lau Wang kau memang licik. Gadis ya, untuk syarat ini, kami juga ingin menambahkannya. Syarat ini aku setujui atas nama Pei Feng. Tapi soal bayaran, itu harus dibicarakan terpisah. Uang bukan masalah. Nah, aku dan Lau Chen akan menunggu proposal bisnismu. Kami tunggu proposal bisnismu. Anak yang baik. Ayo, kita juga harus pulang. Xiao Sui. Beberapa waktu ke depan aku akan sangat sibuk. Mungkin aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Tidak apa-apa. Kamu juga melakukan ini untuk masa depan kita. Ya, aku juga melakukan ini untuk masa depan kita. Waktu 2 minggu, selanjutnya, aku akan menggunakan waktu 2 minggu ini untuk membuktikan kepada keluarga bahwa aku layak untuk Xiao Sui. Pei Feng, apapun hasilnya, tenang saja. Aku akan selalu ada di sampingmu. Sepanjang hidupku, belum pernah aku berjuang sekeras ini untuk seseorang. Pei Feng, Xiao Sui, sinar itu adalah pemberianmu. Jadi aku harus berjuang mati-matian. Hanya untuk bisa berdiri tegak di sampingmu. Jangan menangis. Makeup MU akan rusak dan tidak cantik lagi. Dengan ciuman ini, bukan hanya 15 hari, bahkan setahun pun. Aku tidak masalah. dasar kamu cerewet. Kalau begitu aku pergi dulu. Baik, aku akan menemanimu dengan baik di rumah. Pei Feng, ayahku ini terlalu keras kepala. Hanya jika kamu berjuang keras dan bersinar terang, dia baru akan membuka matanya lebar-lebar untuk melihatmu. Semangat! Pei Feng, akhirnya kamu mau istirahat sebentar. Berapa hari lagi sampai pesta para pahlawan itu? Masih 1 hari lagi. Bagus, berarti masih sempat. Kamu berhasil. Xiao Sui, untuk urusan selanjutnya, akan kuserahkan padamu. Pei Feng, tenang saja. Untuk urusan selanjutnya, aku pasti akan membantumu menyelesaikannya. Besok pesta para pahlawan akan dimulai. Xiao Su. Bagaimana persiapan keluarganya? Paman Xia, tenang saja, semuanya berjalan lancar. Omong-omong, Paman Xia, besok Xiao Sui akan datang? Dia tidak pulang ke keluarga Xia, mana ada hak untuk ikut pesta para pahlawan. Sudah lebih dari sebulan. Xiao Sui belum pulang juga? Bukankah Paman sudah memutus sumber keuangannya sejak lama? Setelah pesta para pahlawan selesai, aku akan menjemputnya dari Jianghai sendiri. Nona besar, bos sudah memecatku. Kalau Nona mempekerjakan aku sekarang, apa tidak apa-apa? Keluarga Xia adalah keluarga Xia. Aku adalah aku. Mengerti. Ayo pergi. Kita berangkat ke ibu kota.
Xiao Shui, orang-orang di sini sebelumnya hanya bisa kulihat di televisi. Banyak juga orang yang mungkin belum pernah kau lihat. Lihat, Bos Pinduoduo, dan di sana. Kalau aku pergi ke sana, kekayaan orang-orang ini pasti semuanya di atas 10 miliar, ya? Lebih dari itu. Orang yang bisa datang ke sini, kalau bicara kekayaan. Sebagian besar pasti di atas 100 miliar. Banyak sekali uangnya. Ini, 10.000 pun tidak akan bisa mendapatkannya. Jangan bicara seperti itu. Kau harus tahu, sebagian besar orang di sini adalah calon pelangganmu. Ah. Hang. Xiao Shui. Tak kusangka kau bisa kembali ke ibu kota. Tapi, kenapa kau bawa si imut ini kembali? Xiao Shui, Kau berani memukulku di depan umum. hanya untuk si imut ini? Masalahmu memukul Pei Feng waktu itu. Belum kuhitung, dan kau berani muncul di depanku. Dan mengatur-aturku? Xiao Shui, jangan lupa. Pesta para pahlawan hari ini diselenggarakan oleh keluarga Su. Lalu apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi si imut ini belum tentu. Ayo, usir dia. Su Chao. Kami masuk dengan undangan. Beraninya kau memperlakukan tamumu seperti ini. Ini bikin nona besar keluarga Xia dan tuan besar keluarga Su. Katanya hubungan kedua keluarga ini sangat baik. Kenapa di pesta para pahlawan ini mereka bertengkar? Setelah pesta para pahlawan malam ini, keluarga Su mungkin akan langsung menyaingi 4 keluarga besar. Xia Shui demi seorang yang tidak dikenal bermusuhan dengan Su Chou. Sangat tidak bijaksana. Tunggu dulu lihat. Ucapanmu ini mengingatkanku. Kau punya undangan pesta para pahlawan, itu wajar. Tapi kenapa si imut ini punya undangan? Pasti dicuri, kan? Baik, patahkan tangan dan kakinya. Aku lihat kau tidak punya tangan lagi. Bagaimana kau bisa mencuri? Kau berani, Wang Ge. Jaga baik-baik Pei Feng. Siapa yang berani sentuh dia? Aku akan patahkan tangannya. Mengerti, nona besar. Kurang ajar. Katanya kepala keluarga Xia sangat tegas. Kepala keluarga Xia datang sendiri, nona besar keluarga Xia ini sepertinya tidak bisa membuat keonaran lagi. Dulu dengan nona besar keluarga Xia, demi seorang pria Berselisih dengan kepala keluarga Xia, sekarang rumor itu ternyata benar. Ayah, Kau masih ingat aku ayahmu? Orang yang dipecat, kau cari kembali. Si imut yang tidak kau sukai, kau bawa ke pesta para pahlawan. Kau sengaja di depan semua elit top Longkuo. Bermusuhan denganku, ya? ayah, Wang Ge tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus dipecat? Dan Pei Feng adalah pacarku. Dia bukan si imut. Kau. S.I. Imut. lepaskan tanganmu. Itu, tenang, tenang. Ayah lihat, sekarang aku punya orang yang bisa melindungiku. Kau pikir si imut ini bisa melindungimu? Pengual. Usir si imut ini. Siapa yang berani menghalangi, akan kuperlakukan sama. Kepala keluarga Xia, itu. Xia Shui ini adalah putrimu sendiri. Tidak perlu sampai segitunya. Diam saja apa? Ayo lakukan. Lao Xia. Sifat pemarahmu harus diubah. Lao Chen, aku mendidik anakku sendiri. Apa kau juga ingin ikut campur? Lao Xia, kau mendidik anakmu, aku tidak bisa ikut campur. Tapi jika kau berani menyentuh Xiao Pei, Aku, Lao Li, dan Lao Wang tidak akan diam saja. Apa maksudmu? Pei Feng sekarang adalah tamu kehormatan dari 3 keluarga kami. Jika kau berani melawannya, berarti kau menyatakan perang pada kami bertiga. Wang Chenggang, kau gila ya? Demi anak ini kau mau berperang denganku? Apa pantas? APA, anak ini siapa sih? Bisa membuat 3 dari 4 keluarga besar. Bersatu melindunginya. Demi putrimu. Aku akan langsung memberitahumu. Keluarga Wang kami 2 minggu lalu, nilai pasarnya melonjak 2 kali lipat. Berkas perencanaan yang dibuat Xiao Pei untuk kami. Apa katamu, Tuan Wang? Maksudmu, anak ini Adalah jenius bisnis yang membantu membuat berkas perencanaan untukmu. Sebelumnya aku sengaja pergi ke kota Jianghai, mencari bos Jiang di Womao Culture. Sayangnya, tidak bertemu dengan jenius misterius ini. tak disangka dia ada di hadapanku. Tuan Pei, aku direktur utama Pinduoduo. Bisakah aku meminta bantuanku membuat berkas perencanaan?
Tuan Pei, aku direktur utama di Didace. Bisakah kau membuatkan aku berkas perencanaan? Waduh, tak kusangka aku jadi rebutan. Bagaimana bisa begini? Ayah, aku tahu kau punya prasangka pada Pei Feng. Tapi sekarang kau sudah lihat sendiri. Separuh dunia bisnis Long Kuo berkeliaran di sekitar Pei Feng untuk mencari muka. Baik itu Su Chao di sampingmu, atau anak-anak kaya lainnya di ibu kota. Sekarang coba bandingkan. Adakah yang bisa disandingkan dengan Pei Feng? Jangan-jangan aku yang salah? Lihat, dari 4 keluarga besar di ibu kota, 3 di antaranya sudah mendapatkan bantuan Pei Feng. Kau tahu tidak? Keluarga Wang 2 minggu lalu, berkas perencanaan yang melipat gandakan nilai pasar mereka, itu dibuat oleh Pei Feng. Jika keluarga Xia masih seperti ini, kita akan jauh tertinggal di belakang 3 keluarga lainnya. Xiao Sui. Biarkan peluru terbang sebentar lagi. Semuanya, ini kan tempat orang lain. Kita bicara di sini masih harus lihat muka orang. Menurutku, lebih baik kita pindah. Yang mau cari Xiao Pei, ke keluarga Wang saja, ayo. Diam di sini juga tidak enak, tidak seru, ayo. Tunggu. Lao Xia, apa maksudmu? Bukannya kau tidak ingin melihat Xiao Pei? Kami pergi saja. Lawang. Sikap Xiao Sui juga sudah kau lihat? Anak ini adalah menantuku. Jadi semuanya, siapa yang mau bicara dengan Xiao Pei? Harus ke keluarga Xia. Xiao Su, maaf, pulang saja. Beritahu ayahmu. Masih diam saja? Tidak mau pulang? Pulang. Bocah sialan. Kalau kamu kasih aku proposal bisnis keluarga Xia, lebih buruk dari 3 keluarga lainnya. Nanti lihat saja bagaimana aku menghajar kamu setelah pulang. Ayo, pergi ke rumah keluarga Xia. Lawang. Kita juga harus pergi lihat. Bos Wang. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Su selama setengah tahun lebih. Ujung-ujungnya tetap tidak punya apa-apa. Xiao Sui, sebenarnya aku punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Dulu, kenapa hanya karena aku bicara beberapa kata? Di dalam game, kamu langsung memutuskan untuk mencariku. Karena saat itu aku sangat tertekan. Tertekan. Iya. Waktu itu aku sendirian di ibu kota. Tidak punya teman sama sekali, hidup monoton. Membuatku sesak. Tapi untungnya, saat itu, aku bertemu denganmu di game. Kamu selalu mengatakan hal-hal yang sangat menarik padaku. Meskipun kata-katamu terdengar sangat konyol. Tapi itu membuatku merasa sangat hangat. Lalu setelah itu, Setelah itu aku mulai memperhatikanmu. Aku sadar kamu ini orang yang sangat serius dalam segala hal. Bahkan untuk hal-hal kecil yang sepele. Kamu akan mengerahkan seluruh usahamu. bos, aku ingin menebus sesuatu. Karena aku Pei Feng. Menempatkan Xiao Sui di urutan pertama di hatiku. Kamu tahu tidak? Justru karena itulah aku benar-benar mulai memperhatikanmu. Aku benar-benar tidak menyangka. Hal-hal kecil yang kulakukan, kamu ingat semuanya. Tentu saja. Kamu membuatku merasa, di dunia ini ternyata benar-benar ada orang yang hidup dengan sangat serius. Ternyata benar-benar ada orang yang berusaha keras mendekatiku. Pei Feng, kamu pernah bilang akan menanggung hidupku. Tidak akan ingkar janji kan? Tenang saja, tentu tidak akan ingkar janji. Kalau bukan karena kamu.
Aku mungkin tidak akan pernah tahu seumur hidup bahwa usahaku benar-benar bisa mengubah sesuatu. Pei Feng. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku.